Tahun lalu, aku dan saudari Liu menangani pekerjaan video gereja. Keterampilan dan pengalaman dia jauh lebih baik. Jadi aku minta bantuannya setiap kali ada masalah. Dan hubungan kami juga cukup baik. Pernah aku membuat kesalahan saat mengerjakan video. Dan dia secepatnya datang untuk membantuku. Saat itu dia bertanya, "Kau sudah lama mengerjakan ini. Bagaimana bisa kau membuat kesalahan?" Aku merasakan penentangan batin. Kupikir, dia bicara seperti itu, seolah aku memang tidak terampil. Dia pasti sedang meremehkanku. Aku akhirnya memperbaiki masalah itu, tapi dengan sikap menentang. Lalu ada saudara-saudari yang punya masalah sama. Dan saat di pertemuan, saudari Liu memakai kesalahanku sebagai contoh. Aku merasa makin menentang. Kupikir, aku adalah seorang pengawas. Apa pendapat orang tentangku jika dia membicarakan kesalahanku? Apa mereka masih menghormatiku? Aku pikir dia ingin menjelekkanku. Aku mulai mengabaikan dia setelah itu. Dan tidak mau bertanya kepadanya tentang masalahku. Dalam diskusi kerja, aku pergi setelah selesai. Tidak ingin bicara lagi dengannya. Saat dia membicarakan keadaannya, aku hanya bicara dengan singkat. Dan aku tidak sabar menunggunya selesai. Lalu, aku diberhentikan karena mengejar status, bukannya melakukan kerja nyata dan mendapatkan tugas lain di tim. Setelah itu, saudari Liu menanyakan kabarku. Dan aku menceritakan renunganku sejak diberhentikan. Kupikir dia akan menyemangatiku. Tapi dia justru bilang, "Kau kini lebih proaktif dalam tugasmu ini. Tapi pemahamanmu dangkal. Kau belum sungguh merenungkan akar kegagalanmu." Aku membicarakannya dengan saudari Wang, dan dia setuju. Rasanya memalukan mendengar dia menyingkap masalahku. Aku merasa dia tidak pikirkan perasaanku, dan mengatakan itu di depan banyak orang, sengaja untuk merusak citraku. Setelah itu, aku tidak mendengarkan semua yang dia katakan. Aku memberinya jawaban singkat. Tapi aku menahan kemarahan. Aku tidak akan menceritakan perasaanku lagi dengannya. Aku akan membalas dia jika punya kesempatan. Iya, kau menjadi bias. Iya. Sejak itu, selain hal kerja yang harus didiskusikan, aku berusaha tidak bicara dengannya. Bahkan tidak ingin mendengar suaranya lagi. Lalu seorang saudari di tim kami mengirim pesan bahwa dia perlu bicara denganku. Aku sedang mengerjakan video dan tidak melihat pesan itu yang menghambat pekerjaan kami. Saudari Liu melihat itu, bertanya kenapa aku tidak segera menjawab. Lalu berkata, "Kulihat masalahmu masih sama. Kau tidak cepat menanggapi dan sulit ditemukan. Proyek yang kau tangani ini sangat penting, tidak bisa ditunda." Saudari Liu bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Benar. Tapi aku menentang dan tidak mau menerima perkataannya. Aku merasa dahulu aku tidak bertanggung jawab sama sekali, hanya fokus pada pekerjaanku. Tapi setelah diberhentikan, aku mulai mengubah diriku. Bukankah perkataannya itu mengingkari semua kerja kerasku? Apa dia berpikir aku tidak mencari kebenaran? Biasku terhadap saudari Liu semakin besar setelah itu. Kadang saat melihat dia mengirimiku pesan, aku tidak mau tanggapi. Tidak lama, pemimpin memintaku menilai saudari Liu. Aku merasa, ini kesempatanku. Dia selalu menyingkapku. Kini giliranku menyingkap dia. Jadi dia bisa merasakannya. Lalu, ku buat perincian tentang masalah saudari Liu.
dan fokus pada cara dia mengabaikan perasaanku dalam tindakannya itu, serta bagaimana dia tidak melakukan kerja nyata. Lalu ku dengar pemimpin membaca itu dan menunjukkan masalah saudari Liu. Lalu dia dengan sadar berupaya berubah. Tetapi aku belum bisa melepaskan biasku. Jadi suatu kali aku memakai kesempatan bersekutu untuk melampiaskan semua unek-unekku terhadapnya. Aku teringat bagaimana dia tidak memedulikan perasaanku, jadi aku mengonfrontasi dia agar semua tahu dia juga punya masalah dan tidak lebih baik dariku. Aku secara halus menyingkap dia. Berkata, seseorang mungkin pengawas dan punya keterampilan teknis. Tapi caranya bicara dan menunjukkan masalah orang lain tidak sopan. Terkadang dia memakai nada perintah. Berkata ini dan itu salah. Yang membuat mereka merasa terkekang dalam melakukan tugas. Itu menghambat orang dan mengganggu kehidupan gereja. Kita perlu ketajaman tentang orang seperti ini. Aku merasa harus melampiaskan. Tapi ada keheningan selama beberapa menit. Tidak ada yang bersekutu lagi. Itu adalah serangan dan itu mengganggu kehidupan gereja. Kau benar. Aku merasa gelisah sekali saat itu. Tidak yakin apa persekutuanku pantas. Tapi aku pikir semua perkataanku benar. Jadi seharusnya itu pantas. Tidak kupikirkan lagi. Kemudian pemimpin memberitahu aku bahwa aku secara tidak langsung menghakimi saudari Liu dalam pertemuan itu. Menyerang dia dan mengutuk dia. Itu mungkin menyakitkan baginya. Iya. Dan membuat saudara-saudari memihakku, lalu bias terhadap saudari Liu dan tidak mendukungnya. Itu merusak dan mengganggu. Iya. Aku sangat gugup dan takut saat aku mendengar itu. Aku tahu Tuhan berfirman, dengan mudah mengutuk seseorang adalah mengganggu kehidupan gereja dan melakukan kejahatan. Aku tahu natur seperti itu sangat serius. Setelah percakapan kami, segera aku cari firman Tuhan yang relevan. Mari kita tonton video pembacaan firman-Nya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, di gereja-gereja dimanapun sering terjadi fenomena mengutuk, melabeli, dan menghukum orang secara sewenang-wenang. Beberapa orang memendam prasangka terhadap orang lain sehingga mereka menyingkapkan dan menganalisis orang lain dengan menyatakan bahwa mereka sedang mempersekutukan kebenaran. Niat dan tujuan mereka melakukan ini salah. Jika tujuan mempersekutukan kebenaran adalah benar-benar untuk bersaksi tentang Tuhan dan juga memberi manfaat bagi orang lain, engkau harus mempersekutukan tentang pengalamanmu sendiri, merenungkan dan mengenal dirimu sendiri, dan bermanfaat bagi orang lain dengan menganalisis dirimu sendiri. Ini akan lebih efektif dan umat pilihan Tuhan akan memperkenankannya. Jika itu dilakukan dengan tujuan menyingkapkan, menyerang dan meremehkan orang lain untuk meninggikan dirimu sendiri, maka Tuhan tidak akan memperkenankannya dan saudara-saudarimu tidak akan mendapat manfaat dengan cara apapun. Jika niat seseorang adalah untuk mengutuk dan menghukum orang lain, orang ini adalah pelaku kejahatan yang telah mulai melakukan perbuatan jahat. Umat pilihan Tuhan harus bisa membedakan yang jahat. Jika seseorang dengan sengaja menyingkapkan dan meremehkan orang lain karena wataknya yang rusak, mereka harus dibantu dengan penuh kasih. Jika mereka tidak dapat menerima kebenaran dan tetap melakukan tindakan ini, meskipun ada upaya berulang kali untuk mengajari mereka, maka itu adalah masalah lain. Namun,
Bagi orang-orang jahat yang sering secara sewenang-wenang mengutuk, melabeli, dan menghukum orang, mereka harus disingkapkan secara menyeluruh sehingga setiap orang dapat mengenali mereka dan kemudian mereka harus dibatasi. Ini perlu dilakukan karena orang-orang seperti itu mengacaukan kehidupan bergereja dan mengganggu pekerjaan gereja, dan mereka dapat menipu orang serta membawa kekacauan ke dalam gereja. Serangan dan balas dendam adalah sejenis tindakan dan penyingkapan yang berasal dari natur iblis yang kejam. Ini juga semacam watak yang rusak. Orang-orang berpikir seperti ini, "Jika engkau tidak baik kepadaku, aku pun tidak akan baik kepadamu. Jika engkau tidak memperlakukanku dengan bermartabat, mengapa aku harus memperlakukanmu dengan bermartabat?" Pemikiran macam apa ini? Bukankah ini cara berpikir yang penuh dendam? Dalam pandangan orang biasa, bukankah sudut pandang seperti ini tidak layak? Bukankah ini tidak boleh dipertahankan? Ya, aku tidak akan menyerang kecuali diserang. Jika aku diserang, aku pasti akan menyerang balik. Dan aku memperlakukanmu sama seperti engkau memperlakukanku, biar kau tahu rasanya. Orang-orang tidak percaya sering mengatakan hal-hal seperti itu. Di antaranya, ini adalah alasan yang tampaknya masuk akal dan sepenuhnya sesuai dengan gagasan manusia. Namun, bagaimana seharusnya mereka yang percaya kepada Tuhan dan mengejar kebenaran memandang perkataan ini? Apakah gagasan-gagasan ini benar? Tidak. Mengapa tidak benar? Bagaimana menjelaskan ciri-cirinya? Berasal dari manakah gagasan ini? Gagasan ini berasal dari iblis, ini tidak diragukan lagi. Dari bagian iblis mana hal-hal ini berasal? Semua ini berasal dari natur iblis yang kejam. Semua ini mengandung racun, dan semua ini mengandung wajah iblis yang sebenarnya dalam segala kejahatan dan keburukannya. Semua ini mengandung esensi dari natur tersebut. Apa natur dari sudut pandang, pemikiran, ekspresi, ucapan, dan bahkan tindakan yang mengandung esensi natur tersebut? Bukankah semuanya itu adalah natur iblis? Semua itu adalah natur iblis. Apakah aspek-aspek iblis ini sejalan dengan kemanusiaan? Apakah sejalan dengan kebenaran? Apakah aspek-aspek ini memiliki dasar dalam firman Tuhan? Apakah semua itu adalah tindakan yang seharusnya dilakukan para pengikut Tuhan dan merupakan pemikiran serta sudut pandang yang seharusnya mereka miliki? Lalu, jika engkau melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan cara seperti itu, atau engkau mengungkapkan hal-hal seperti itu, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena hal-hal ini berasal dari iblis, apakah sejalan dengan kemanusiaan, dengan hati nurani dan akal? Tidak. Amin. Saat membandingkan sikapku dengan firman Tuhan, aku merasa sangat takut. Dalam interaksiku dengan saudari Liu, saat dia menyebutkan masalahku, tanpa memengaruhi citraku di mata orang lain, aku bisa menerimanya. Tapi saat dia menganalisisnya di depan semua orang, aku merasa dipermalukan. Berpikir orang lain akan merendahkan aku membencinya dan tidak ingin bicara dengannya. Kuabaikan dia dalam diskusi kerja kami. Saat dia melihat masalahku dan sangat terbuka tentang itu, lalu bicara dengan pengawas lain tentangku, aku sangat marah.
Aku merasa dia telah merusak citra baik yang telah aku bangun. Kurasakan penentangan sampai tidak ingin mendengarnya. Saat dia bilang aku tidak menanggapi pesan dan memperingatkanku tidak menunda pekerjaan lagi, aku merasa dibatasi, disangkal telah berubah, dan dipersulit. Aku melampiaskan frustrasiku lewat tugas tidak menanggapinya. Biasku terhadap saudari Liu kian kuat dan aku sangat membenci dia. Dalam penilaianku untuk pemimpin, aku memakai itu untuk menyoroti kesalahannya, agar pemimpin menangani atau memberhentikannya. Lalu aku bisa mendapatkan pelampiasan. Ingin membalas dendam. Aku menilai dia punya kemanusiaan yang buruk dalam sebuah pertemuan. Lalu coba membuat orang lain membedakan dan mengasingkan dia, agar aku bisa melampiaskan kemarahanku. Aku menunjukkan watak jahat tanpa kemanusiaan ataupun nalar. Saudari Liu mengemukakan semua ini dan mengkritikku. Artinya dia bertanggung jawab atas pekerjaan gereja. Tapi aku sama sekali tidak menerima itu. Aku pakai tugasku untuk melampiaskan frustrasi. Bahkan memakai firman Tuhan untuk menyerangnya. Aku mencoba membentuk kelompok, mengganggu kehidupan gereja, dan menyabotase pekerjaan gereja. Kau memakai persekutuan untuk menyerang dia. Natur dan konsekuensinya mengerikan. Iya. Beberapa kata dari saudari Liu melukai statusku. Jadi aku ingin membalas dendam. Itu menakutkan. Orang tidak percaya yang rasional tidak akan seperti itu. Tuhan berfirman, jika orang percaya, sesembrono orang tak percaya dalam perkataan dan juga perilaku mereka, mereka lebih jahat dari orang tidak percaya. Mereka khas setan-setan. Amin. Aku orang beriman. Aku makan dan minum firman Tuhan, tapi tidak bisa menerima saran. Apa aku ini manusia? Aku mengikuti falsafah iblis ini. Aku tidak akan menyerang, kecuali aku diserang. Jika aku diserang, akan kuserang balik. Aku hanya melampiaskan ketidakpuasanku, tanpa rasa takut kepada Tuhan. Aku tidak hidup dalam keserupaan dengan manusia. Aku merasa sangat bersalah dan sedih. Jadi aku berdoa dalam pertobatan, ingin melepaskan biasku terhadap saudari Liu. Amin. Saat aku punya waktu luang dari tugas, aku teringat kedekatan kami di awal-awal. Jadi kenapa aku begitu kesal kepadanya? Aku tahu kritiknya itu benar. Mungkin dia kasar dan sedikit terbuka, tapi itu bukan masalah besar. Kenapa aku tidak bisa menerimanya? Malah aku ingin membalasnya. Aku melihat sebuah firman Tuhan dalam pencarianku. Mari kita tonton video pembacaan firman Tuhan. Bagus. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika Antikristus mengalami dirinya dipangkas dan ditangani, mereka sering menunjukkan perlawanan yang hebat, dan kemudian mereka mulai mencoba sekuat mungkin untuk membela diri dengan berdebat dan menggunakan tipu muslihat serta kepandaian berbicara untuk menipu orang. Ini sangat umum dilakukan. Perwujudan Antikristus yang menolak untuk menerima kebenaran sepenuhnya menyingkapkan natur jahat mereka yang membenci dan menolak kebenaran. Mereka murni termasuk jenis iblis. Apapun yang dilakukan Antikristus, watak dan esensi mereka tersingkap. Khususnya di rumah Tuhan, semua yang mereka lakukan dikutuk, disebut perbuatan jahat, dan semua hal yang mereka lakukan ini sepenuhnya menegaskan bahwa Antikristus adalah iblis dan setan-setan. Oleh karena itu, mereka jelas tidak senang dan tentu saja tidak rela jika harus menerima pemangkasan dan penanganan, tetapi selain perlawanan dan pertentangan,
Mereka juga benci diri mereka dipangkas dan ditangani, benci orang-orang yang memangkas dan menangani mereka, dan benci mereka yang menyingkapkan natur dari esensi mereka, serta yang menyingkapkan perbuatan jahat mereka. Antikristus menganggap siapapun yang menyingkapkan mereka hanya mempersulit mereka, jadi mereka pun mempersulit siapapun yang menyingkapkan mereka. Karena natur antikristus mereka tidak akan pernah bersikap baik terhadap siapapun yang memangkas atau menangani mereka. Mereka juga tidak akan menoleransi atau tahan dengan siapapun yang melakukannya, apalagi akan merasa bersyukur atau memuji siapapun yang melakukannya. Sebaliknya, jika ada yang memangkas atau menangani mereka dan membuat mereka kehilangan martabat dan reputasi, mereka akan menyimpan kebencian terhadap orang ini di dalam hati mereka dan akan mencari kesempatan untuk membalas dendam pada mereka. Seberapa besar kebencian mereka terhadap orang lain? Inilah yang mereka pikirkan dan katakan secara terbuka di hadapan orang lain. Hari ini engkau telah memangkas dan menanganiku, berarti sekarang perseteruan kita telah tertulis di atas batu. Engkau ikuti caramu, dan aku akan ikuti caraku, tetapi aku bersumpah akan membalas dendam. Jika engkau mengakui kesalahanmu kepadaku, menundukkan kepalamu kepadaku, atau berlutut dan memohon kepadaku, aku akan memaafkanmu. Jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkan ini begitu saja. Apapun yang antikristus katakan atau lakukan, mereka tidak pernah melihat pemangkasan atau penanganan yang baik dari siapapun atau bantuan tulus siapapun sebagai wujud kasih dan penyelamatan Tuhan. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai tanda penghinaan dan momen paling memalukan mereka. Ini menunjukkan bahwa antikristus sama sekali tidak menerima kebenaran, dan ini adalah watak antikristus. Amin. Aku lihat dari firman Tuhan, sikap antikristus terhadap kritik adalah menolaknya, membuat alasan dan melawan. Bahkan melihat pengkritik sebagai musuh dan mencari cara untuk menyerang. Natur mereka membenci kebenaran dan tidak akan pernah bisa menerimanya. Iya, benar. Aku tahu yang dikatakan Saudari Liu tentang masalahku itu benar. Jadi bagaimanapun dia mengatakannya, itu untuk membantuku mengenal diriku, bukan untuk mengincarku. Aku jelas tidak serius dalam tugas atau bertanggung jawab yang menyebabkan masalah dalam video kami. Saudari Liu menganalisis masalah ini agar kami tidak melakukan kesalahan yang sama dan menghambat pekerjaan. Iya, benar. Dia juga melihat aku tidak cukup mengenal diriku setelah diberhentikan. Jadi dia menunjukkan itu. Itu untuk membantuku mengenal diriku dan sungguh bertobat. Tapi dengan seringnya dia membantuku, aku bukan saja tidak bersyukur, tapi berpikir dia coba melukai harga diriku. Aku sangat membencinya dan memperlakukannya seperti musuh. Mencari kesempatan untuk membalasnya. Bahkan ingin orang lain mengasingkan dan menolak dia. Aku merasa jahat dan berbisa seperti antikristus. Antikristus senang menerima sanjungan dan mencintai siapapun yang memuji mereka. Makin orang jujur, makin dia mengecam mereka. Siapapun yang menyinggung atau merugikan kepentingannya akan menderita, dan mereka tidak akan diam sampai orang itu tamat. Ini jelas sangat merugikan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan orang lain. Tuhan akan menyingkirkan mereka karena menyinggung watak Tuhan.
Perkataan saudari Liu melukai reputasi dan juga statusku. Jadi aku ingin membalas dendam. Aku bisa tenang saat dia mengakui kesalahannya dan berhenti memprovokasiku. Aku sungguh durjana, sangat jahat. Aku membenci kebenaran seperti antikristus. Juga berada di jalan antikristus. Jika tidak mengubah watakku saat mendapat posisi, aku pasti akan menyerang dan melakukan lebih banyak kejahatan. Lalu akhirnya dihukum Tuhan. Konsekuensinya sangat menakutkan. Lalu aku berdoa mencari jalan penerapan dan masuk. Firman Tuhan apa yang memberimu jalan penerapan? Iya, Aku ingin membacakannya. baik. Jika pemimpinmu, penanggung jawab, atau saudara-saudari di sekitarmu sering mengawasimu, mengamatimu, ingin mengenalmu dengan lebih baik, dan pada saat yang sama ingin membantumu, bagaimana seharusnya sikapmu terhadap hal ini? Haruskah kau menentangnya dan melawannya, atau dengan rendah hati menerimanya? Kita harus dengan rendah hati menerimanya. Apa arti menerimanya dengan rendah hati? Kau harus menerima bahwa semua ini dari Tuhan. Kau harus memperlakukannya dengan sabar. Jika seseorang sungguh tahu masalahmu dan dapat menunjukkannya, membantumu untuk menyelesaikannya, mereka itu sedang bertanggung jawab atas dirimu dan pekerjaanmu. Itu bukan dari iblis, bukan dari kedengkian, melainkan dari sikap yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan gereja. Itu berasal dari kasih dan datang dari Tuhan. Engkau harus menerimanya dari Tuhan. Jangan pernah memperlakukannya dengan ketidaksabaran atau bertindak dari dorongan hatimu. Dan terlebih lagi jangan menentang atau bersikap waspada ataupun berprasangka. Semua ini salah, tidak sesuai prinsip, dan bukan sikap yang menerima kebenaran. Sikap yang paling benar adalah menerima dari Tuhan tindakan, pernyataan, pengawasan, pengamatan, perbaikan, atau bahkan penanganan apapun yang bermanfaat bagi dirimu dan tidak bergantung pada ketidaksabaran. Ketidaksabaran adalah sesuatu yang berasal dari iblis, bukan dari Tuhan. Itu adalah sikap yang tidak boleh orang miliki terhadap kebenaran. Amin. Amin. Aku belajar dari firman Tuhan. Tidak ada niat jahat pada saudara-saudari yang menunjukkan masalahku. Mereka tidak mengolokku. Justru peduli dengan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupanku. Seberapapun banyak aku dapat memahami masalahku, aku harus coba menerimanya dari Tuhan dan tunduk. Tak peduli benar dan salah ataupun emosional. Iya. Saat tidak memahami sesuatu, aku harus terus berdoa dan merenung. Atau mendatangi saudara-saudari untuk bersekutu. Itulah sikap untuk menerima kebenaran. Iya. Iya. Aku ingat mengkritik saudari Liu dalam pertemuan. Dan saudara-saudari yang tidak tahu kenyataannya bisa ikut terpedaya. Itu bisa memengaruhi pekerjaan mereka. Jadi aku bersekutu tentang firman Tuhan untuk membuka diri. Agar orang lain punya ketajaman atas perbuatanku. Lalu saudari Liu ingin membicarakan pekerjaan dan aku memberitahunya tentang saat dia memberiku saran. Aku menunjukkan watak yang membenci kebenaran dan bermotif jahat. Kulihat dia tidak menyalahkan atau membenciku. Aku merasa sangat malu. Lalu hubunganku dan saudari Liu membaik lagi. Saat dia mengangkat masalahku, aku tidak peduli lagi dengan nada suaranya itu. Aku tahu itu baik untuk tugasku. Aku harus menerimanya. Kadang aku tidak punya kesadaran, tapi aku tetap berdoa dan melepaskan diri. Tidak memedulikan citraku di depan orang lain. Lalu aku akan memikirkannya nanti. Bekerja sama dengan cara ini membuatku lebih santai. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu membantuku paham. Saat masalah dalam pekerjaan kita disingkapkan, mereka bertanggung jawab atas pekerjaan gereja.
Ini bantuan dan kasih sejati. Kita harus menerimanya dari Tuhan. Benar. Suatu hari, aku terburu-buru mengerjakan video, tidak mencari prinsip, dan mengharuskannya dikerjakan ulang. Pengawas lain, Saudari Chen, memintaku untuk memperbaikinya. Aku pikir itu sudah selesai. Tapi aku terkejut dalam rapat kerja, kesalahanku itu diungkit lagi. Aku pikir, dia membicarakanku di depan semua orang. Sungguh memalukan. Aku mulai merasa bias terhadap Saudari Chen. Dia membesar-besarkan masalah dan juga merendahkanku. Aku ingin menemukan alasan untuk membela diri, menyelamatkan muka. Tapi aku sadar, pekerjaan itu harus dikerjakan ulang karena aku terburu-buru. Saudari Chen bersekutu untuk memberiku peringatan agar aku bisa merenungkan sikapku terhadap tugas. Saudara-saudari juga bisa memakainya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Dia melindungi pekerjaan gereja. Iya. Itu benar. Jika aku membuat alasan untuk menyelamatkan muka dan bias terhadap Saudari Chen, bukankah itu membenci dan menolak menerima kebenaran? Aku tahu tidak bisa terus menuruti kerusakan. Jadi, aku membuka diri kepada semua orang tentang detail kesalahanku itu. Saat selesai, mereka berbagi cara untuk mendekati masalah semacam itu. Lalu, di produksi video berikutnya, aku ikuti saran mereka dan menghindari kesalahan yang sama. Syukur kepada Tuhan. Aku sungguh mengalami menerima saran saudara-saudari, membuat lebih mudah dan lebih efisien. Itu juga membantuku mengenal diriku dan bersikap baik untuk jalan masuk kehidupanku sendiri. Iya. Melalui ini, aku sungguh mengalami penting untuk punya sikap tunduk terhadap kritik. Jika perkataan orang lain sesuai dengan kebenaran, aku harus bisa menerimanya tanpa syarat. Amin. Tapi, jika menolak serta tidak mau dipangkas dan ditangani, lalu menjadi bias, bahkan menyerang orang lain, itu adalah pengungkapan anti-Kristus. Aku akan disingkirkan Tuhan jika tidak bertobat. Iya. Sebelumnya, tidak ada orang yang menanganiku secara langsung. Dan aku tidak mengenal diriku. Kupikir kemanusiaanku baik dan bisa menerima kebenaran. Kini kulihat kemanusiaanku tidak baik dan membenci kebenaran. Yang kudapat dan pelajari hari ini adalah berkat penghakiman dan hajaran firman-Nya. Iya. Aku juga siap mengalami ini lagi dan mengubah watak rusakku. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Persekutuanmu luar biasa.